Yo. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah hampir setahun, tim kubunya Roy Suryo selalu mempertanyakan mana ijazah aslinya Jokowi, mana ijazah asli Jokowi. Tiba-tiba Polda Metro Jaya bikin kejutan, mengadakan gelar khusus dan ditunjukkanlah katanya ijazah asli Jokowi, tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum. Belum lama teman, sudah tapi belum. Oh, sudah tapi belum. Yo. Malam ini kiri kanan saya adalah para pengacara. Kami sebagai pengacara sudah tentu yang diingat pertama kali adalah apakah honor pengacara sudah dibayar atau belum. Tapi ada lagi tugas kami yang paling penting, harus mengingat jangka waktu, apakah bandingnya sudah lewat, kapan kasasi. Jangan sampai terlambat, karena satu hari pun bisa terlambat, bisa kalah. Pak Ahmad. Ya bang. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya, mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah, tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan, tapi alhamdulillah karena ada penengah dari ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Tapi konteksnya bukan untuk memverifikasi apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Kan saat itu yang kami lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata berkumis tipis yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Sehingga kami menyimpulkan memang ini persoalannya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan sudah disita, bukan dalam konteks asli atau tidak. Karena sebelumnya kubu Jokowi mengklaim memperlihatkan ijazahnya di Solo oleh Jokowi, yang saat itu dilakukan oleh Budi Aris Setiaji. Kami bingung ini sebenarnya ijazah ada atau tidak, itu yang pertama. Kedua, ijazah ini posisinya di mana? Apakah di rumah saudara Joko Widodo atau benar-benar sudah disita oleh penyidik? Dan penyidik menyatakan sudah disita 25 Juli dan akhirnya kemarin ditunjukkan. Jadi apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya seperti itu. Menurut kalau pandangan saya, ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini, saya kira itu terlalu kontras ya untuk maksud foto. Kamu terlalu baru. Terlalu baru begitu. Nah itu pula yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Roy Suryo belum akan mengakui itu asli sebelum ada lembaga independen yang memeriksa dokumen itu, diuji bersama, dan tim kami dilibatkan dalam proses pengujiannya. Dan apa itu mungkin menurut hukum acara? Dalam konteks hukum acara pidana memang tidak mungkin. Akhirnya nanti di pengadilan. Tetapi dalam konteks untuk menyelesaikan perseteruan anak bangsa agar ada penyelesaian sifatnya legitimate, agar apa nanti putusan hakim itu tidak hanya menang di pengadilan tetapi tidak legitimate di tengah masyarakat, maka harus ada sarana untuk membuktikan di tingkat penyidikan sebelum sampai ke pengadilan, yakni pihak-pihak yang merasa punya pendapat yang berbeda untuk diberi akses ke barang bukti untuk dilakukan kajian secara bersama, atau setidak-tidaknya jika polisi sudah punya kajian, sudah punya hasil, maka kesempatan Roy Suryo harus diberi kesempatan untuk menguji objek yang sama dan hasilnya seperti apa. Jika hasilnya sama berarti tidak ada perdebatan. Anda melihat asli itu sama nggak? Kumis sama kacamata semua sama nggak? Sama seperti yang beredar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan wajah Jokowi, itulah jangankan kami, masyarakat pun mempersoalkan masalah foto tersebut. Karena sudah ada penelitian lain dari Roy Suryo, foto itu diuji ternyata tidak identik dengan foto Jokowi. Sementara Roy Suryo menguji ijazahnya sendiri dikaitkan dengan foto dia hari ini ternyata identik. Jadi sampai hari ini tim kuasa hukum yakin atau tidak itu asli? Justru itu menambah itu keyakinan itu palsu. Dengan ditunjukkan makin yakin itu palsu. Kenapa? Karena itu tadi fotonya itu ternyata sama dengan yang diperiksa. Berarti tidak identik dengan wajah Jokowi. Kedua, barang itu terlihat baru. Tidak identik dengan wajah Jokowi. Emang di foto nggak mirip ya? Nggak mirip sama sekali. Kira-kira kayak Bang Hotman dengan saya lah. Nggak mirip sama sekali. Gantengan gua. Begitu. Bos, gimana ini? Ya. Siapa? Lu ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Katanya nggak mirip katanya fotonya. Nggak gimana? juga, Bang. Jadi ini pengacara Jokowi. Siap. Ya, hot room ya. Artinya room yang panas ya.
Soal saya teman-teman udah sedikit banyaknya mengikuti kasus ini, soal polemik-polemik ijazah palsu ya, dugaan ijazah palsu. Tadi Pak Hotman Paris juga sudah ketuk palu ya. Ya, tadi banyak sekali penyampaian-penyampaian dari berbagai narasumber yang ditampilkan di hot room ya. Tentu memang ini menjadi salah satu pemahaman ya bagi kita bersama. Ya meskipun perdebatannya sedemikian rupa, diskusinya sedemikian rupa, tetapi saya berpikir bahwa kita bersama sama-sama ingin ya kebenaran itu cepat terungkap. Kita sama-sama ingin kebenaran itu tiba. Dan kita bersama saya kira berharap kasus ini cepat selesai supaya tidak menjadi kegaduhan nantinya. Padahal memang siapa sih yang berhak, yang punya kewenangan untuk menyatakan asli suatu ijazah atau yang menyatakan palsunya ijazah? Yaitu pihak kampus ya, yaitu universitas kita ya, di mana kita kuliah. Seperti Pak Jokowi katanya lulusan UGM tahun 1985, yang bahkan saya belum lahir juga ya. Tetapi teman-teman, tentu kenapa banyak yang mungkin kurang percaya dari apa yang sudah diklarifikasi oleh Rektor Ova Emilia? Seperti kata Rismon Syanipar, sepertinya Rektor Ova Emilia berdiri sendiri. Kenapa tidak melibatkan guru-guru besar yang ada di UGM? Mengumpulkan, inilah hasil kajian kami, inilah hasil penemuan kami, inilah hasil kesepakatan kami, dan kami sudah selidiki dan sebagainya dan seterusnya, dan kami menyatakan bahwa Joko Widodo lulusan Universitas Gadjah Mada ya, dan lulus pada tahun 1985. Dan pernyataan itu yang mungkin Bung Rismon harapkan ya, yaitu Rektor Ova Emilia yang melibatkan beberapa petinggi-petinggi di UGM lah, seperti itu ya. Tapi kalau sudah dikatakan oleh UGM, sebetulnya ya udah, ya selesai. Ya UGM udah bilang kok bahwasanya Jokowi lulus, sudah selesai. Harusnya kan seperti itu. Logikanya seperti itu teman-teman. Tetapi apa boleh buat, nggak bisa dipungkiri bahwa ada aja orang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena mereka mungkin bahkan menemukan banyak bukti, dan bahkan dari UGM langsung ya menemukan banyak bukti, menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan terkait kelulusan Jokowi yang dinyatakan oleh Rektor Ova Emilia. Soal dosen penguji lembar pengesahan, skripsi, font, Times New Roman ya. Belum lagi soal stempel, foto ya. Ada bahkan yang mengatakan ijazah itu sebenarnya asli, tetapi orangnya yang palsu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, ya Jokowi kalau lu punya ijazah asli tunjukkan dong. Jangan jadi pengecut. Jangan disembunyiin, jangan diumpetin terus tuh barang. Ada juga yang bilang seperti itu. Tapi respon dari Joko Widodo mengatakan bahwa si penggugat lah yang membuktikan, bukan saya yang menunjukkan. Lalu kemudian Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ini rasa-rasanya kayak ada agenda politik untuk menjatuhkan reputasi saya. Ya artinya diduga ada orang besar di balik polemik dugaan ijazah palsu. Nah, orang besar itu saya nggak tahu lah siapa orangnya ya, bahkan nggak pernah kedengaran ya, entah si A si B misalnya kan nggak ada ya, tapi diduga sih katanya sih ada ya, tapi saya nggak tahu lah untuk itu.
Nah, coba kita mau lihat. Ada komentar di sini ya. Lebih baik tunjukkan secara terbuka di muka umum atau pengadilan dan melalui uji forensik independen. Biar tidak adu debat yang justru tidak menyelesaikan pokok masalah. Nah, ini yang seharusnya yang dilakukan. Seperti apa yang menjadi penyampaian dari Bareskrim Polri, berdasarkan hasil uji laboratorium forensik yang telah dilakukan dan ada beberapa ijazah sebagai pembanding dan dinyatakan ijazah Jokowi asli, dan ketika dibandingkan dengan beberapa ijazah lulusan tahun yang sama, identik. Tapi yang sebetulnya yang kita inginkan adalah autentiknya, bukan identiknya. Identik ini bisa saja ya terlihat sama namun berbeda. Bahkan mungkin kalau kita melihat ya dengan pandangan mata kepala kita sendiri, bahkan sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Oleh karena itu dilakukan uji forensik. Tapi ada saja yang kurang percaya dengan hasil uji forensik yang telah dilakukan Mabes Polri misalnya. Oleh karena itu harus dilakukan juga uji forensik yang independen. Karena itu nanti hasilnya akan bisa menjadi hasil uji sebagai tanding apa yang menjadi hasil dari uji laboratorium forensik dari kepolisian, lalu nanti diadu dengan hasil uji forensik yang independen tadi. Itu diadu di mana? Di pengadilan, yang mudah-mudahan hakim nanti ya melakukan hal itu. Karena bisa-bisa saja nanti hakim memutuskan lebih percaya dengan yang hasil uji dari pihak A, bisa percaya dari pihak B juga. Ya. Karena kita tidak bisa mengatakan saya percaya dari apa yang sudah diputuskan oleh hasil uji forensik dari kepolisian. Itu nggak jadi patokan mutlak untuk kita percayai juga. Makanya proses ini masih panjang. Nanti hasil akhirnya ada di pengadilan, teman-teman ya. Hasil akhirnya di pengadilan. Ya kita sabar saja lah. Ya meskipun kadang-kadang kita udah muak rasanya. Saya jujur saya muak sekali. Tapi kenapa saya bahas setiap hari bahkan? Karena ya jujur penasaran juga. Ini barang ini posisinya di mana? Ini fisik ijazahnya ini gimana sih? Kok sampai Indonesia ribut soal ijazah? Ya kita kan penasaran, ya wajar saya penasaran, saya bahas terus. Karena saya juga ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya kebenarannya. Bagaimana sebetulnya yang terjadi. Ya, itu juga saya cari tahu terus menerus. Tapi itu juga hasilnya ya belum pasti, teman-teman. Dan kita juga nggak bisa percaya sama pihak Pak Jokowi yang mengatakan asli. Bahkan kita nggak bisa percaya segampang itu pada pihak Roy CS yang mengatakan palsu. Ya nantilah di pengadilan. Ya, tapi memang kita punya penilaian tersendiri. Barangkali kita mendengar, ya mengamati apa yang menjadi penyampaian dari pihak Jokowi, bahkan pihak Rismon, Roy CS dan seterusnya. Bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang berdasarkan pengujian, ya bukti-bukti berdasarkan hasil penelitian dan seterusnya. Ya mungkin kita ada percaya sedikit sama si A, percaya sama si B. Tapi saya kira memang keputusan nanti ya finalnya di pengadilan ya. Saya kira seperti itu, teman-teman. Kita bersabar saja. Ya semoga ya ini cepat selesai lah ya. Cepat selesai lah. Hari ini bukan cuma ijazah Jokowi tetapi juga anaknya Gibran digugat juga tuh. Jadi bapak dan anak diduga ijazahnya palsu. Agak lucu ya. Kita lucunya di mana? Kita ribut, Indonesia ribut soal ijazah asli atau palsu.
setahun nggak kelar-kelar. Di luar negeri teman-teman sudah sibuk bahas teknologi, buat AI, ya program-program dan sebagainya. Udah sibuk mikirin bagaimana menciptakan robot dan seterusnya dan seterusnya. Di Indonesia ijazah, ijazah, ijazah. Dan itu sangat hot sekali, hot topik ya. Bahkan rating tertinggi kalau nggak salah ijazah lah. Ya, soal ijazah rating tertinggi itu di media sosial kalau nggak salah saya. Ini gila sih ya. Kalau sampai ini belum belum selesai sampai sebulan 2 bulan ke depan, ya saya nggak tahu lah mau sampai kapan. Saya kira mungkin itu saja lah. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silakan sampaikan saja. Saya kira dari saya itu saja. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.